Film dimulai pada tahun 55 Masehi di Capadia, di mana seorang kakek tua yang dikenal sebagai Set Mayas diparade oleh sekelompok orang. Mereka kemudian menghukum Mayas dengan melemparinya batu saat Mayas menjadi tak berdaya. Seorang pria mengambil batu yang lebih besar dan memukulnya di kepala sampai santo itu mati. Berabad-abad setelah peristiwa ini, pada tahun 129 Masehi, Kristen mendominasi Eropa dan Perang Salib sedang berlangsung untuk merebut kota Yerusalem. Selain itu, Norman setia kepada Raja John dari Inggris sedang berjuang untuk menaklukkan Irlandia. Di sana, di dalam reruntuhan terkutuk di sebuah biara kecil, beralih ke seorang biarawan muda bernama Diarmuid dan seorang bisu pria yang ditemukan terdampar di pantai dan dibantu oleh Diarmuid. Karena dia tidak pernah berbicara sejak ditemukan, Diarmuid dan para biarawan lainnya telah mengenalnya sebagai bisu yang sekarang menjadi teman Diarmuid dan penjaga biara. Pada saat itu, mereka berada di atas bukit tidak jauh dari biara ketika mereka melihat 3 penunggang kuda mendekat. Diarmuid dengan cepat turun dari bukit ke biara untuk memberitahu para biarawan lain bahwa ksatria telah tiba. Ksatria dipimpin oleh seorang Fratercian Prancis bernama Frere Geraldus, yang bertemu dengan Abbas dan mengungkapkan misinya sebagai utusan Paus Innocentius III di Roma untuk mengangkut reruntuhan suci yang disimpan di biara. Mendengar ini, Abbas setuju karena reruntuhan tersebut dikatakan memiliki kekuatan untuk menghancurkan orang kafir. Menurut beberapa legenda, reruntuhan tersebut dapat melepaskan murka Tuhan atas musuh, memastikan kemenangan dalam perang salib yang akan datang. Tidak lama setelah itu, mereka dan beberapa biarawan mengambil peti emas yang berisi reruntuhan suci dari lubang dekat biara. Kemudian, Abbas mengirimkan 5 biarawan, termasuk Diarmuid dan si bisu, untuk menemani Geraldus dalam perjalanan suci mereka membawa reruntuhan ke Roma. Tanpa membuang waktu, Diarmuid, si bisu, dan biarawan lainnya, bernama Kieran, Catel, dan Rua, dengan cepat bersiap-siap untuk memuat reruntuhan suci ke kereta. Sebelum mereka semua memulai perjalanan suci mereka ke Roma yang dipimpin oleh Geraldus, saat kelompok tersebut melakukan perjalanan jarak yang cukup jauh, melintasi padang rumput, langit menjadi gelap dengan awan. Sampai kereta yang ditarik kuda membawa reruntuhan suci menjadi tidak bergerak, seolah-olah reruntuhan itu sendiri sangat berat. Karena ini, The Aroid dan para biarawan lainnya mencoba mendorong kereta, dan tiba-tiba terkejut oleh petir yang menghantam peti emas yang memegang reruntuhan suci. Percikan yang dihasilkan menyebabkan kepanikan singkat di antara para biarawan saat mereka bergegas memadamkan api. Setelah api padam, Kieran mencoba menyentuh peti emas, hanya untuk menemukan bahwa peti itu sangat panas, membakar tangannya. Secara bersamaan, hujan mulai turun, memaksa kelompok tersebut untuk melanjutkan perjalanan mereka dan mencari perlindungan. Setelah beberapa saat, ketika malam tiba, Geraldus dan kelompoknya memutuskan untuk istirahat dan membuat api perkemahan mereka. Kemudian, mereka membahas kisah Viking yang mencoba mencuri reruntuhan suci, ditarik oleh kekuatannya. Pada saat itu, Viking menyerang biara pada malam hari, membunuh biarawan yang sedang tidur, sebelum mengambil reruntuhan. Singkat setelah para biarawan yang selamat lari dari gereja, mereka melihat malaikat membawa reruntuhan suci. Pada saat yang sama, badai besar muncul, menyeret semua kapal Viking ke laut. Ketika badai mereda, para biarawan melihat 3 mayat Viking. Tubuh mereka terbakar dari menyentuh reruntuhan suci, karena hanya mereka dengan hati murni yang bisa menyentuhnya. Mendengar cerita ini, Kieran melihat luka bakar di tangannya, mempertanyakan kemurnian hatinya, karena reruntuhan tidak mengizinkannya untuk menyentuhnya. Keesokan paginya, saat The Aroid bangun, dia secara tidak sengaja melihat si bisu melakukan sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia juga memperhatikan tato salib besar di punggung si bisu, yang ditutupi luka bekas. Saat matahari terbit lebih tinggi, Geraldus memimpin para biarawan untuk melanjutkan perjalanan suci mereka. Di sepanjang jalan, mereka melintasi sungai kecil, dan Geraldus merasa haus, memutuskan untuk minum dari sungai itu. Para biarawan dengan cepat melarang Geraldus dari minum air sungai, percaya bahwa sungai tersebut dihuni oleh makhluk peri yang muncul di malam hari dari celah sungai. Banyak yang percaya air sungai mengandung mantra ajaib yang berbahaya bagi manusia. Namun, Geraldus menolak cerita itu sebagai ketakutan semata. Setelah itu, tanpa ragu-ragu,
dia melangkah ke sungai, menyucikan air dengan doa, dan kemudian minum darinya. Setelah itu, Geraldus dan kelompoknya melanjutkan perjalanan panjang mereka, dan tiba di hutan di mana sekelompok tentara Romawi bersekutu mendekati mereka. Setelah mengetahui misi Geraldus untuk mengangkut reruntuhan suci, tentara yang dipimpin oleh putra raja bernama Raymond de Merville mengawal kelompok Geraldus untuk bertemu dengan ayahnya, Raja Baron de Merville. Dalam perjalanan ke Kam Raja, kelompok tersebut bertemu dengan bangkai rubah yang ditusuk di pohon, dengan simbol suku Uamora, suku yang dahulu berdoa kepada Tuhan, tetapi beralih untuk menyembah benda lain setelah doa mereka untuk kemenangan dan pertempuran tidak dijawab. Secara bersamaan, mereka melihat pencuri ikan di seberang sungai, memicu tentara Raymond untuk menembak panah ke pencuri ikan. Setelah menangkap pencuri ikan di wilayah kerajaan, Raymond memotong tangan pencuri yang selama ini dipenjara. Pada saat itu, Raymond dan para prajuritnya mengenali si bisu yang terlihat akrab dari perang salib. Segera setelah mereka melanjutkan perjalanan mereka, sampai mencapai Kam dan bertemu dengan Baron, dikenal karena kesetiaan dan ketulusannya kepada Tuhan. Saat bertemu Geraldus, Baron mengungkapkan bahwa jika dia lebih muda dan lebih kuat, dia akan bergabung dengan perjalanan suci ke Roma. Penasaran tentang reruntuhan suci, Baron meminta Geraldus untuk membuka peti emas dan membiarkannya melihat reruntuhan. Geraldus setuju, dan ketika peti itu dibuka, reruntuhan suci ternyata adalah batu yang digunakan oleh seorang pria untuk membunuh Mayas ribuan tahun yang lalu. Keesokan harinya, Geraldus dan kelompoknya melanjutkan perjalanan mereka, diawali oleh tentara Romawi. Setelah mencapai tepi sungai, mereka menemukan jembatan yang mereka tuju untuk menyeberangi terbakar oleh suku Uamora. Karena ini, Raymond dan beberapa orang dari kelompoknya memutuskan untuk mencari kelompok Uamora yang bertanggung jawab atas penghancuran jembatan. Sementara itu, kelompok Geraldus melakukan perjalanan melalui hutan, yang merupakan wilayah suku Uamora. Tiba-tiba, mereka disergap oleh anggota suku. Satu persatu pengawal Raymond jatuh oleh panah dan pukulan pedang musuh di tengah kekacauan. Bisu mengambil pedang dan mulai menyerang anggota suku Uamorta yang menyerang. Akhirnya, Bisu kehilangan kendali dan membunuh dengan kejam salah satu anggota suku, dengan mengulang-ulang mendorong perisai besi ke tubuhnya karena perlawanan sengit. Bisu, anggota Uamorta yang selamat, mulai mundur. Sayangnya, satu anggota suku berhasil mencuri kereta yang berisi peti emas dengan reruntuhan suci. Setelah membuat kieran yang tidak sadarkan diri, yang tersisa di kereta melihat ini, The Aroid segera mengejar kereta, tetapi Bisu masih dikonsumsi oleh kemarahan, menyerang The Aroid.